yang saya katakan bapak-bapak dari aparatur pemerintahan, bapak menteri, wakil menteri, semuanya maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati semua kepengurusan Jarum yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, dan segenap panitia penyelenggara dalam rangka pertemuan pada malam sore hari ini. Hari ini bersama hadirat dan yang saya hormati bapak-bapak dari tokoh agama. Semoga para beliau, para alim ulama, para tokoh agama, para sesepuh, ibu sepuh diberi kekuatan lahiriah maupun batinnya dalam membimbing bangsa ini untuk ke depan. Indonesia untuk ke depan bukan suatu hal yang ringan. Tanggung jawab untuk membangun, memajukan, melahirkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa sulit untuk mengaplikasikan, mensosialisasikan, kecuali orang-orang yang sadar, yang mempunyai pemikiran-pemikiran cerah untuk masa depan bangsa ini. Indonesia sangat luas, agraris, maritim, semua itu tidak terlepas dari pemberian dan amanah yang Maha Kuasa diberikan kepada bangsa Indonesia. Maka ada kata-kata atau sabda, cinta tanah air bagian daripada iman. Siapa yang tidak beriman kalau tanah air ini adalah amanat dan pemberian Tuhan. Dan bangsa-bangsa manapun yang mendapat wilayah bagian tanah airnya, itu pun tidak terlepas daripada amanat yang Maha Kuasa diberikan kepada setiap bangsa. Kita ditantang sebagai regenerasi penerus mampu atau tidak melahirkan rasa terima kasih, bukan ucapan terima kasih saja, tapi buah dari terima kasih ini apa? Terima kasih untuk membangun. Terima kasih untuk kepada para pendiri-pendiri bangsa ini yang telah meneteskan keringat, meneteskan darahnya ke bumi pertiwi ini. Bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Diawali dari mulai tumbuhnya Selendra, Erlangga, tumbuhnya Mataram kuno, Belambangan, Doho, Singosari, Ratu Sima, Jepara, Majapahit, sampai kepada Mataram Islam, seterusnya Pejajaran, Raja Galuh, Galuh Pakuan, Sriwijaya, Mulawarman, sampai sebagainya kerajaan-kerajaan yang kecil ada di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia sudah mulai belajar demokrasi, sudah mulai belajar bagaimana mengatur negara dan pemerintahan ini, sudah diawali daripada cikal bakal kita. Sehingga membentuk negara serikat hingga menjadi Republik Indonesia tidak terlepas. Itu buah yang diharapkan dari para sesepuh, para leluhur, para pendahulu kita. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah akan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau atau tidak? Tidak perlu dijawab, tidak. Bukan
diberikan kalau tidak. Saya ingat kata-kata mutiara atau hadis Nabi, saya ambil tengahnya. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada tokohnya, kalau saya maknai global, dari tokoh agamanya, tokoh pemerintahnya, tokoh negaranya, semakin tinggi, lebih-lebih kepada penuntun kita Nabi besar Muhammad SAW dan tokoh-tokoh agama, imannya akan semakin melambung, semakin kuat yang luar biasa. Tapi ini terkadang diputarbalikkan oleh oknum. Dipahami bisa saja oknum itu mempunyai pendapat, oh kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat beragama, jauhkan umat ini kepercayaannya kepada pemerintah, kepada ulamanya, kepada tokoh agamanya, bikin hoax dan sebagainya, supaya apa? Kepercayaan umat ini kepada setiap tokoh agamanya melentur, baru bisa dibenturkan antar umat beragama. Tapi kalau kita benar-benar berpegang dari guru, siapapun gurunya yang lurus, nasionalisme, Indonesia tidak akan bisa berkembang. Yakin tidak? Itu satu contoh. Dan kebalikannya, bagaimana cara menghancurkan pemerintah, negara, bangsa ini? Jauhkan kecintaannya kepada tanah airnya, jauhkan kecintaannya kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahannya, tokoh-tokoh negara, pemerintah dan lain sebagainya, TNI, Polri, dan terus bikin hoax dan lain sebagainya, ada oknum kecil terus diurbi supaya apa? Masyarakat semakin tidak percaya, semakin masyarakat tidak percaya. Kalau begitu baru Indonesia bisa dihancurkan. Wahai bangsaku yang membanggakan, relakan negerimu ini terpecah belah. Jawab yang keras. Inilah yang mengajarkan kepada kita semuanya bahwa baru betul-betul derek dulu nasionalismenya yang tinggi. Indonesia itu milik kita. Jangan sampai kita memberikan kesempatan gentayangan oknum-oknum yang sengaja akan memecah belah umat, mengurangi kepercayaan masyarakat kepada TNI, Polri-nya, kepada pemerintahnya, kepada tokoh agamanya, sehingga kita selalu berbicara tidak ada habisnya. Kita ketinggalan dalam bidang ekonomi, kita ketinggalan dalam bidang dunia pertanian, sedangkan kita ditantang bagaimana perkembangan luar negeri dari segi geopolitik dan lain sebagainya. Sudah bukan waktunya kita berbicara khilafiyah, tapi mari kita berbicara Indonesia. Indonesia untuk depan adalah semuanya diundang kita semuanya. Akan kita bekali apa regenerasi yang akan datang? Apakah regenerasi yang melentur ke Indonesianya atau tidak? Tergantung kita semuanya sebabnya. Maka dari itu, kalau kita melihat perkembangan ekonomi, perkembangan masalah pertanian, belum teknologi dan lain sebagainya, kita mau dikatakan ketinggalan kok malu, mau dikatakan tidak, bagaimana? Inilah, alhamdulillah telah dicanangkan ketahanan pangan. Bukan Indonesia takut lapar, takut kelaparan, agraris kok takut lapar. Tapi ketahanan pangan ini pasti. Dari luar semuanya akan memerlukan kepada Indonesia. Tapi kalau Indonesia sendiri tidak mempunyai pertahanan yang kokoh yang luar biasa, sulit untuk kita menghadapi yang dari luar ataupun dari dalam negeri itu sendiri. Maka dari itu, semoga Presiden terpilih insya Allah ke depan
akan mampu menjawab tantangan-tantangan umat, tantangan bangsa. Indonesia maju, bisa mampu menuju Indonesia emas. Kira-kira tidak bijaksana kalau kita berpanjang bicara, sebab yang lainnya masih banyak. Insya Allah panjang umur, lain waktu kita berjumpa kembali. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat di dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.